Tuhan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Hebron Samarinda Seberang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Novita Sibarani Warwani STH. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ibadah ini ditakbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini diambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima, berkata, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Sehingga diberilah putra
berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan berita firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sekarang ya Allah Bapa kami di surga, dalam kebersamaan kami sebagai keluarga yang terhimpun dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang, yang boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan di dalam kediaman kami masing-masing Tuhan. Kami juga merindukan berita firman-Mu yang kami yakini akan memberikan kepada kami kekuatan, bahkan petunjuk kehidupan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, sehingga kuat kuasa dan Roh Kudus-Mu saja yang boleh bekerja atasnya Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami semua bersama-sama dimampukan untuk boleh mengerti dan memahami, bahkan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur
yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ketiga dalam bacaan firman Tuhan hari ini dikatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika terjadi sebuah pertandingan balap lari junior, ada seorang anak kecil yang mengikuti dengan postur tubuh yang sangat kecil, dan sedangkan lawan-lawannya memiliki postur tubuh dan kelihatan lebih tegap dan lebih baik dibandingkan anak tersebut. Dan kemudian ketika seluruh peserta lomba tersebut sudah mulai berada di garis start, banyak orang memperhatikan para peserta lomba tersebut, terutama peserta yang badannya sangat kecil tersebut. Dan dilihat oleh seorang wartawan bahwa anak kecil itu sebelum dia mulai lari, dia menundukkan kepala sambil melipat tangannya, menunjukkan bahwa dia sedang berdoa. Dan kemudian selesai berdoa, mereka mulai mengikuti perlombaan tersebut. Mereka berlari dengan sekuat tenaga, dan yang mencapai garis finish dari perlombaan tersebut adalah anak kecil tadi, yaitu anak yang mengawali perlombaan tersebut dengan berdoa. Seluruh orang terkesima. Mereka terkejut, seorang anak yang selama ini tidak diperhitungkan, ternyata dia sendiri yang memenangkan perlombaan tersebut. Dan di dalam kegembiraan, ada seorang wartawan mendatangi anak tersebut dan berkata, "Dek, selamat ya," kata wartawan tersebut. "Kamu telah memenangkan pertandingan ini." Terus yang anak mengatakan, "Terima kasih Om. Tadi saya lihat sebelum memulai perlombaan, kamu seolah-olah sedang berdoa ya." "Iya," kata anak tersebut. "Pasti doa yang kamu panjatkan adalah Tuhan berikan kepadaku kemenangan, betul kan?" Terus anak tersebut dia menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, "Bukan doa demikian yang kupanjatkan sama Tuhan, Om." "Lantas doa apa yang kamu panjatkan?" Dia mengatakan, "Sebelum memulai perlombaan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya hati yang tidak mudah menangis kalau nanti saya kalah. Dan juga tolong berikan kepada saya hati yang tidak sombong ketika nanti saya menang." Dan ternyata saya menang. Dan ini membuat saya untuk tidak menjadi orang sombong, kata dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini hanya merupakan sebuah ilustrasi, tetapi memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya khususnya. Yaitu saudara-saudara, bahwa di dalam diri setiap orang harusnya dia menyadari atau mengintrospeksi dirinya sendiri akan kelemahan yang dimiliki, yang kerap kali dimiliki oleh masing-masing orang, masing-masing pribadi, masing-masing individu. Yaitu seringkali seseorang akan mudah untuk putus asa, menyerah dan sedih ketika dia mengalami sesuatu yang terburuk dalam hidupnya. Di lain pihak, seseorang juga akan berada pada situasi yang sangat sombong, tinggi hati, ketika seseorang berada di dalam situasi atau posisi yang sangat membanggakan dirinya, entah itu kemenangan, entah itu keberhasilan. Dua sisi ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali kita berada di dalam kelemahan pada saat kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan dan lebih memilih untuk putus asa dan menyerah atau bersedih hati. Tetapi di sisi kedua seringkali kita terjatuh dalam yang namanya kesombongan.
di dalam yang namanya kebanggaan hati yang luar biasa pada saat kita menikmati keberhasilan dalam hidup ini. Dan itu adalah titik kelemahan bagi banyak kali manusia. Tetapi anak kecil tadi memberitahukan bahwa dia harus memiliki hati yang mau menerima keadaan apapun. Baik itu keadaan yang menyenangkan dia maupun keadaan yang menyakitkan hati dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itu juga yang diingatkan oleh penulis kitab Ulangan dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, yang mau mengingatkan keberadaan bangsa Israel, umat pilihan Allah, ketika pada saat itu mereka tengah bersiap untuk memasuki kota perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka, yang penuh berlimpah susu dan madu. Kota yang selama ini menjadi harapan mereka, kota yang selama ini mereka impikan untuk menikmati kehidupan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, ada dua hal yang diingatkan oleh penulis kitab Ulangan ini tentang hambatan yang akan mereka hadapi. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-9, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit." Ayat kedua, "Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar dengan orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak?" Dua hal yang mau dialami, mau dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan yang berarus sangat deras. Sungai Yordan yang bisa juga mengancam nyawa mereka. Yang kedua, mereka harus berhadapan dengan orang-orang enak, penduduk asli kota Kanaan. Orang-orang enak ini sangat dikenal dengan kekuatan dan kehebatannya untuk menggempur habis-habisan para pendatang, untuk menggempur habis-habisan orang-orang yang mau mengusik mereka. Sehingga dikatakan, siapa yang gak dengar tentang kekuatan orang enak? Saudaraku, bangsa Israel ketika mereka harus berhadapan dengan kondisi seperti ini, hati mereka agak ciut. Sungai Yordan, orang-orang enak. Tetapi kemudian Allah berkata pada ayat yang ketiga, "Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Nulis kitab Amsal mau diingatkan di dalam keberadaan mereka, kalau sesungguhnya ketika Allah memilih mereka, Allah menyertai keberadaan mereka, Allah melindungi dan Allah menjadi pemimpin di dalam kehidupan mereka, sehingga jangankan sungai Yordan, laut Teberau saja. Pada generasi yang pertama umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bisa lewati. Jangankan orang-orang enak, padang gurun yang begitu luas, yang begitu membahayakan kehidupan mereka, mereka bisa lalui. Dan ini yang mau diingatkan kepada bangsa pilihan Allah tersebut. Memang pada saat itu bangsa Israel yang memasuki kota Kanaan adalah generasi kedua yang pada saat itu mereka tidak merasakan secara langsung perbuatan Allah yang dilakukan ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir. Mereka juga tidak merasakan bagaimana menyeberangi laut Teberau. Mereka juga tidak merasakan berjalan di padang gurun.
tetapi Allah melakukan hal itu kepada generasi sebelumnya dan Allah menyatakan kekuatannya kepada mereka. Dan kalau pada saat itu mereka hampir masuk kota Kanaan, itu semata-mata bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena karya Tuhan di dalam kehidupan umat percaya tersebut. Sehingga ayat yang keempat dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan orang-orang itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi ada dua hal yang mau diingatkan pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, keberhasilan yang kita miliki, kesuksesan yang kita rasakan pada saat ini, itu semata-mata tidak terjadi dengan sendirinya. Itu tidak semata-mata bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memberkati kita, mengizinkan kita untuk menikmati semuanya itu. Jadi dengan demikian, tidak ada gunanya bagi orang Kristen sombong. Tidak ada gunanya bagi orang Kristen tinggi hati ketika dia menikmati, ketika dia merasakan keberhasilan, ketika dia merasakan kesuksesan dalam bidang apapun. Semuanya itu hanya karya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita insafi dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa sesulit apapun hidup yang kita jalani pada saat ini, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan berada di depan kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan mengarahkan kita, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita yang mau percaya dan taat mengikuti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Dua hal ini, saudara-saudara, yang hendaknya kita selalu pakai untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan hingga pada saat ini, saudara-saudara, ketika saya dan saudara masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati kebersamaan di dalam keluarga, untuk bisa menikmati hasil jerih lelah yang kita lakukan saat ini. Itu semua karena perkenanan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu semua karena kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita masih bisa menikmati hal itu, maka satu hal yang harus kita lakukan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi dalam hidup kita. Terus yang kedua, yang harus juga kita imani dalam hidup ini, seberat apapun kesulitan yang kita alami, ketika COVID-19 membuat seluruh tatanan kehidupan kita menjadi berubah, membuat seluruh gaya hidup kita menjadi berubah. Tetapi jangan sampai kesulitan itu mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kesulitan itu membuat kita untuk berhenti berkarya dalam memuliakan nama Tuhan dan memberikan kesaksian tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita serba dibatasi, tetapi Tuhan tidak pernah membatasi karya kita. Tuhan tidak pernah membatasi kesaksian kita. Tuhan yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang mau memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Baiklah saudara-saudara, belajarlah untuk tidak menyerah pada situasi yang sangat menyulitkan hidup kita,
dan belajarlah untuk tetap memiliki kerendahan hati, tidak menjadi orang sombong ketika kita menggapai keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup ini. Semuanya hanya perkenanan kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Baiklah saudaraku, kita akan satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala campur tangan Tuhan yang tetap Engkau nyatakan sepanjang sepekan yang lalu Tuhan. Engkau masih melayakkan kami untuk boleh menjalani kehidupan ini dalam pengharapan kepada Allah sendiri. Engkau tetap mengizinkan kami untuk menyandarkan seluruh keberadaan kami hanya pada kekuatan tangan kasih Tuhan yang boleh Engkau lakukan di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Walaupun situasi sungguh menyulitkan kehidupan kami ini Tuhan, tetapi kami yakin serta percaya bahwa hanya di dalam iman percaya kami boleh melangkah maju ke depan ya Bapa. Kami boleh melangkah dengan penuh tegap, dengan kekuatan yang asalnya dari Allah sendiri. Berkati kami untuk menghadapi situasi ini Tuhan. Layakan dan mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup dalam kesetiaan kami
hanya kepada Allah sendiri. Kami juga mau berdoa ya Bapa dalam persekutuan jemaat Tuhan GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda yang tetap ingin setia kepada Tuhan, yang tetap ingin melayani Engkau di tengah-tengah keberadaan kami seperti saat ini Tuhan. Mari Tuhan, berikanlah kepada kami semangat untuk tetap terus melayani Engkau, untuk tetap bersaksi tentang kebesaran nama Tuhan dalam kehidupan kami, dan bahkan juga untuk boleh tetap bersekutu walaupun kami harus menjaga jarak ketika kami berada di rumah tangga kami masing-masing. Kami beribadah keluarga demi keluarga, kami tetap memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan yang kudus ya Allah. Berkatilah gereja kami ini Tuhan, berkatilah juga seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini senantiasa menantikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami ketika kami berada dalam kesulitan, kami tetap dimampukan untuk tegak berdiri. Ketika kami berada dalam sukacita, kami dimampukan untuk tidak menjadi sombong. Ketika kami berada di dalam duka cita ya Bapa, Engkau menguatkan dan menghiburkan kami untuk tetap melihat bahwa Tuhan masih tetap terus berkarya dalam kehidupan kami. Secara khusus karya Tuhan yang boleh Tuhan tetap menyatakan kekuatan dan penghiburan yang Engkau berikan kepada keluarga Yan Alemoka Makawimbang. Ketika hari kemarin Tuhan telah memanggil pulang ibunda dari Bapak Yan Alemoka melalui peristiwa kematian ya Bapak. Tuhan, keluarga berduka cita, keluarga menangis dan meratapi kepergian orang yang mereka kasihi. Tetapi keluarga masih tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mengerti apa yang menjadi kesedihan mereka, apa yang menjadi duka cita mereka Tuhan. Biarlah keluarga mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang asalnya dari Allah sendiri. Bapak Yan Alemoka di dalam keberadaannya untuk boleh melihat yang terakhir kali ibunda terkasih, Tuhan tolonglah dirinya, kuatkanlah hati dan imannya ya Bapa. Biarlah dirinya boleh melakukan tanggung jawab untuk terakhir kali bagi ibunda terkasih, memakamkannya Tuhan di dalam pengharapan dan di dalam iman bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan bagi ibunda terkasih. Tolonglah keluarga ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ketika Tuhan mengizinkan kami untuk boleh memasuki pekan yang baru. Berikan kepada kami hikmat dan akal budi-Mu Tuhan, untuk kami tetap menjaga kekudusan dan kesucian hati dan iman kami. Ketika kami berada di tengah keluarga, ketika kami berada di tengah pekerjaan kami, ketika kami berada di tengah-tengah pendidikan yang kami jalani saat ini, bahkan ketika kami berinteraksi dengan tetangga kami masing-masing Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tetap memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab kami ini. Berkatilah bangsa kami, berkati dunia ini, berkati kota kami Tuhan Samarinda ini ya Bapa. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh mengatasi situasi ini, baik para pemimpin negara dan juga para pemimpin daerah ya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan hikmat dan akal budi-Mu Tuhan, untuk bisa memberikan pelayanan mereka yang terbaik, untuk kami boleh bersama-sama mengatasi COVID-19 ini. Berkati anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, berkati para tim medis, berkati anak-anak Tuhan, dan bahkan diri kami semua ya Bapa, untuk kami tetap mawas diri, menjaga kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang telah Tuhan izinkan untuk boleh melayani Engkau, baik kami presbiter, organis, singer, tim multimedia, pegawai gereja, bahkan koster ya Bapa. Apa yang kami lakukan ini biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 81. Sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu, ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Marilah berdiri untuk memberikan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Yakinlah bahwa kita yang bertobat dipulihkan Allah, dan Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Di setiap
hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.